فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan sekarang, kita memasuki pembagian daripada qiyas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, aqsamul qiyas, pembagian qiyas. Yang qasimul qiyas wa ila jaliyin wa khafiyyin. Qiyas itu terbagi menjadi dua, qiyas yang jali dan khafi. Jali itu adalah qiyas yang nampak jelas gamblang. Paham ya? Qiyas yang nampak jelas gamblang itu globalnya. Khafi itu qiyas yang tersembunyi. Tersembunyi ilahnya, tersembunyi sebabnya dan semisalnya. Nanti kita lihat penjelasan yang beliau sampaikan di sini. Fal jaliyu, maka qiyas yang jali, masabatat illatuhu bin nassin au ijma'in. Perhatikan, qiyas jali itu adalah qiyas yang telah tetap, sebabnya itu telah ditetapkan dengan nas, apa nas berarti? Al-Qur'an dan As-Sunnah, au ijma' dengan kesepakatan para ulama, au kana maqtu'an fihi, atau qiyas yang sebabnya sudah terputus darinya, maksudnya apa? Binafyil farik bainal asl far', dengan meniadakan perbedaan antara asal dan cabangnya. Dengan cara membedakan apa? Dibedakannya, dihilangkannya perbedaan antara cabang dan asalnya. Nanti akan sebutkan dengan contohnya lebih jelas nanti. Oh itu ya. Nah, barakallahu fikum. Misalu masabat allatuhu bin nas, contohnya yang telah datang sebabnya itu dengan nas, dengan dalil. Paham ya? Sebabnya itu telah datang dengan dalil itu, paham ya? Contohnya apa? Masabatat illatuhu bin nas. Naam, qiyasul man' min al-istijmar bidam an-najis. Al-jafi 'ala al-man'i min al-istijmar bir-rawsah. Perhatian ini. Dikiaskannya larangan untuk istijmar. Istijmar itu na barakallahu fikum bersuci, tapi menggunakan semacam batu aslinya. Paham ya? Itu aslinya ya. Nah, kiasan dilarangnya bersuci dengan menggunakan darah yang najis yang sudah kering. Paham ya? Darah najis kering menggumpal dari batu lah misalkan itu. Itu dilarang. Nah, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan dilarangnya beristijmar, bersuci dengan apa? Rausah. Rausah itu kotoran hewan. Seperti misalkan kotoran hewan sapi itu kalau laman keras itu, hitam-hitam keras itu kan, itu enggak boleh juga. Oh ya, dikiaskan itu darah yang najis, paham ya? Nah, barakallahu fikum darah ayam atau darah apa sembelihan kemudian mengeras itu untuk bersuci enggak boleh. Masih bersuci ini bersuci dari qada'il hajah itu, paham ya? Untuk setelah kencing atau setelah BAB misalkan, itu maksudnya. Nah, kenapa? Fa inna illata hukmil asl sabitatun bin nassi. Dikarenakan sebab hukum asalnya itu sudah datang tetap dengan apa? Dengan nas, dengan dalil. Haitsu ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajaraini wa rausah, membawa dengan dua batu dan apa? Dan satu kotoran hewan. Seharusnya kan apa? 3 batu ya. Tapi ternyata dapatnya 2 batu sama 1 kotoran. Nah, liyastanji bihinna, untuk beristinja. Istinja maksudnya bersuci dari qada'il hajah tadi dengan apa? Dengan 2 batu dan 1 barakallahu fikum 1 kotoran hewan tadi. Fa akhadhal hajarain wa alqarrausah. Kemudian Rasulullah barakallahu fikum mengambil 2 batu itu, maksudnya ya, dan melemparkan yang rausah tadi, kotoran hewan dilemparkan. Wa qala hadza riksun. Ini yang kotoran hewan tadi ini riksun, wa riksu an-najis. Riksun maknanya adalah najis, ini najis. Jadi Rasulullah ambil 2 tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena untuk masalah ijmar bersuci dengan batu itu pada asalnya barakallahu fikum paling sedikitnya 3. Tapi paling banyaknya kapan ya? Sampai suci. Kalau misalnya 3 sudah suci sudah selesai. Tapi kalau belum, tambah lagi enggak masalah. Itu manakala tidak ada air.
Nah, kalau sudah ada air maka kita mencukupkan dengan yang lebih suci dari itu. Paham ya? Itu cuman hukum asalnya seperti itu. Nah, ini kias yang seperti ini namanya kias apa? Jali, jelas sekali. Paham ya? Jali, jelas sekali, gamblang, terang-terangan, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, yang dikiaskan tersebut atau asal tersebut, sebab asalnya itu sendiri apa? Datang dengan dalil. Paham ya? Yaitu larangan bersuci dengan apa? Dengan rausah kotoran hewan tadi. Nah, maka juga dilarang kita bersuci dengan apa? Dengan endapan darah yang najis tadi itu. Paham ya? Nah. Kemudian berikutnya yang kedua, misalu masabatat ala illatuhu bil ijma'. Contohnya sekarang yang telah tetap sebabnya, sebab asalnya, hukum asalnya itu dengan ijma'. Nah, apa contohnya? Nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yaqdiyal qadhi wa huwa ghadban. Seorang qadhi atau seorang hakim dilarang untuk apa? Menghukumi sebuah perkara dalam keadaan dia apa? Marah. Karena biasanya kalau dalam keadaan marah kan enggak konsentrasi. Mungkin ngomongnya ngawur dan misalnya, enggak fokus itu loh istilahnya. Nah, itu larangannya yang pertama dengan ijma' ya, itu dilarang dengan ijma'. Fa qiyasu man'il hakim min al-qada' ala man'il qadban minhu min al-qiyasil jali. Maka mengkiaskan larangan al-hakim, orang yang nahan kencing atau nahan BAB, nah dikiaskan di situ juga dilarang untuk memberikan hukum, menghukumi sebuah perkara. Nah, dikiaskan dengan apa? Larangan. Nah, seorang qadhi tadi menghukumi sebuah perkara karena marah tadi. Nah, ini termasuk minal qiyasil jali, ini termasuk qiyas yang jelas dan gamblang. Kenapa? Karena nanti ilahnya perhatikan. Li subuti illatil asl. Karena adanya sebab hukum asalnya atau sebab na'am barakallahu fikum asalnya itu yang dikiasi bil ijma'. Paham ya? Sebab hukum asalnya dengan ijma'. Wa hiya tashwishu al-fikr, yaitu mengganggu pikiran, na'am barakallahu fikum, wa inshighal qalb, dan sibuknya hati. Biasanya orang kalau menahan kencing, menahan BAB, tenang enggak dia? Enggak tenang. Gimana ini? Enggak tenang pokoknya. Nah, ini orang yang marah juga sama. Orang marah biasanya enggak konsentrasi, enggak tenang itu. Nah, barakallahu fikum, secara ijma' dikiaskan ke situ. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini namanya qiyas yang jali. Berikutnya yang sekarang tidak datang dari Al-Qur'an maupun sunnah ataupun ijma', tapi dengan cara apa? Meniadakan perbedaan antara asal dan far'nya. Nah, dengan cara apa? Meniadakan perbedaan antara asal dan far'. Tidak ada bedanya gitu istilahnya. Misalu maka maqtu'an fihi. Contohnya sekarang qiyas yang jali tapi terputus darinya. Dengan cara apa terputusnya? Terputus dari dalil tadi. Binafyil fariq bainal asl wal far'. Dengan meniadakan perbedaan antara asal dan cabangnya. Jadi asal dan cabangnya dihilangkan perbedaannya. Oh ya, perbedaan antara asal dan cabangnya dihilangkan. Seperti qiyas tahrimi itlafi manil yatim bil lubsi ala tahrimi itlafihi bil akli. Nah, contohnya kiasnya apa? Kiasnya mengharamkan, menghilangkan atau merusak hartanya anak yatim dengan memakainya. Nah, dikiaskan apa? Dikiaskan kepada haramnya menghilangkan atau merusak hartanya anak yatim dengan memakannya. Paham ya? Nah, maksudnya barakallahu fikum, lafadznya kan umum. Ya, kita dilarang merusak atau menghabiskan hartanya anak yatim. Menghabiskan baik dengan cara memakannya dalam artian tuh yang mungkin menggunakan untuk belikan makanan, atau dengan cara memakainya dengan belikan pakaian, atau dengan cara membakarnya. Sama enggak? Sama. Nah, liqat'i, untuk memutuskan dengan cara apa? Binafyil fariq bainahuma. Dengan cara meniadakan perbedaan antara keduanya. Enggak ada bedanya. Cabang dan far'nya enggak ada bedanya. Sama-sama itlaf. Maknanya sama-sama merusak itu loh. Sama-sama menghabiskan kan? Menghabiskan di sini enggak bukan maknanya dihabiskan dimakan itu enggak. Contohnya sama-sama menghabiskan, intinya itu menghilangkan hartanya anak yatim tadi itu. Baik dengan cara dibakar pun juga sama, mau digunakan untuk beli makanan juga sama, mau digunakan untuk misalkan berjudi atau misalkan sama saja. Yang jelas menghilangkan atau menghanguskan harta anak yatim tadi. Apa maksudnya itu ya? Nah, itu qiyas yang jali. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi ilahnya sama, ilahnya intinya itlaf. Intinya merusak harta anak yatim itu. Wah, digunakan dengan cara apapun, intinya merusak, menghilangkan, itu dilarang. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kita hilangkan apa? Perbedaan antara keduanya. Asal dan far'nya enggak usah dibedakan. Nah,
Sekarang yang khafi, tersembunyi sekali. Wal khafi ma thabatat illatuhu bistinbat, yaitu sebuah qiyas yang sebabnya itu telah tetap tapi dengan istinbat. Istinbat itu pengambilan dalil. Paham ya? Dari dalil yang ada diambil istinbat, dikeluarkan hukumnya dari dalil tersebut. Walam yaqta' fihi binafyil fariq bainal asl far'. Namun tidak dengan cara apa? Tidak dengan cara menghilangkan atau memutusnya dengan cara tidak dengan cara memutus qiyas tersebut dengan menghilangkan perbedaan antara asal far'nya. Dalam artian perbedaan tetap masih ada gitu loh. Tidak dihilangkan perbedaannya. Kalau yang sebelumnya ini bedakan kan perbedaannya dihilangkan. Sama saja itu. Mau dimakan, mau digunakan untuk makan atau digunakan mau dibakar, mau dihanguskan, yang jelas sama-sama menghilangkan harta anak yatim enggak boleh. Nah, itu. Kalau ini enggak, kata beliau, walam yaqta' fihi binafyil fariq bainal asl wal far'. Nah, dan tidak apa? Tidak terputus qiyas tersebut dengan sebab apa? Dengan sebab dihilangkan, ditiadakan perbedaan antara asal dan far'nya. Misal contohnya, qiyasul asnan. Asnan itu pada asalnya seperti barakallahu fikum semacam biji-bijian yang lembut yang pada waktu itu digunakan untuk barakallahu fikum mencuci pakaian. Kalau terjemahan bebasnya seperti sabun bubuk, air insur misalnya itu sabun-sabunan itu loh. Apa itu ya? Asnan itu. Nah, sebutkan nama beliau di dalam syarah beliau, di asnan itu semacam tumbuh-tumbuhan yang bijinya itu lembut kemudian digunakan untuk mencuci. Nah, seperti itu. Qiyasul asnan 'alal bur. Nah, sekarang asnan yang semacam sabun bubuk tadi itu dikiaskan dengan bur, sama-sama lembut kan? Nah, sama-sama lembut juga. Fi tahrimir riba. Nah, di dalam mengharamkan riba, enggak boleh. Nah, untuk masalah asnan itu juga enggak boleh karena ada riba katanya, haram hukumnya. Bi jam'il kail karena sama-sama bisa ditakar. Nah, ini. Fa inna ta'lil bil kail lam yusbat bin nasrin wala ijma'. Karena sesungguhnya sebab barakallahu fikum pengharamannya itu dengan kail karena ditakar itu tidak ditetapkan dengan nas, tidak pula dengan ijma'. Nas itu Al-Qur'an dan Sunnah ya. Walam yaqta' fihi dan juga tidak hilang atau tidak putus binafyil fariq bainal asl far'. Dengan sekedar menghilangkan perbedaan antara asal dan far'nya. Dikarenakan minal jaiz termasuk perkara yang boleh an yufarriq bainahuma. Ya kan? Boleh kan membedakannya? Jangan bilang itu enggak ada bedanya. Dibedakan. Nah, kalau yang pertama tadi kan yang qiyas yang jaliyah tadi yang sebelum ini kan dihilangkan perbedaannya. Kalau ini enggak bisa. Nah, minal jaiz dikarenakan diperbolehkan untuk membedakan antara keduanya. Bi anal burra mat'um wa khilafil asnan. Karena bur dimakan. Walaupun sama-sama ditakar tapi bur dimakan enggak? Bur dimakan. Tapi kalau sabun enggak dimakan. Jadi enggak bisa, itu sama saja, enggak bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini khafi sekali ini. Allahu musta'an. Kemudian qiyasus syibh. Qiyasu asy-syibh. Nah, qiyas yang syibh. Syibh itu aslinya penyerupaan, diserupakan itu ya. Kita lihat di sini. Wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasis syibh. Dan termasuk qiyas bagian dari qiyas juga ada yang dikenal dengan dinamakan dengan qiyasus syibh. Wa huwa yaitu an yataraddad far'un baina aslaini mukhtalafail hukm. Yaitu an yataraddad masih meragukan. Yataraddad masih ragu, masih bimbang. Sebuah cabang itu masih bimbang, masih masih meragukan antara dua asal yang berbeda hukumnya. Asalnya ada dua. Asalnya dua tapi berbeda hukumnya itu loh. Nah, yang cabang ini otomatis kan masih ikutkan yang mana? Ikut yang asal yang mana? Yang satu atau yang dua? Karena dua asal berbeda hukum. Nah, cabangnya ini mau diikutkan hukum yang mana gitu loh. Hukum asal yang satunya atau yang keduanya? Apa maksudnya ya? Kita lihat sini. Wa fihi syibhun bi kullin minhuma. Dan di dalamnya ada keserupaan. Ada keserupaan masing-masing antara keduanya. Jadi cabang ini memiliki keserupaan dari sisi lain dengan asal yang pertama dan memiliki keserupaan dari sisi lain dengan asal yang kedua. Gitu loh. Jadi masing-masing itu memiliki keserupaan. Fayulhaq bi aktsarihima syibhan bihi. Namun yang seperti keadaan bagaimana maka diikutkan cabang tersebut dengan apa? Dengan mana yang paling banyak penyerupaannya. Itu. Mana yang paling banyak penyerupaannya.
Ya, fayulhaq itu maksudnya diikutkan. Itsba. Diikutkan dengan mana yang paling banyak penyerupaannya. Nah, sekarang tabang ini serupa dengan asal yang pertama atau asal yang kedua? Ada sisi penyerupaan dua-duanya. Cuman mana yang lebih banyak? Oh, ternyata lebih banyak menyerupai yang pertama. Berarti ikutan yang pertama. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini. Misal dari contohnya al-abdu. Abdu itu budak. Hal yamliku bitamliki hal yamliku bitamlik qiyasan 'alal hur aw la yamlik qiyasan 'alal bahimah. Ini perhatikan ini. Karena sekarang budak ya. Budak itu seakan-akan seperti binatang enggak? Seakan-akan. Disuruh perintah, disuruh ya kan? Nah, itu kalau dari sisi itu kan namanya binatang memiliki enggak? Memiliki harta tidak memiliki enggak? Enggak. Nah, itu sekarang budak ini dikiaskan dengan binatang ini karena enggak sama-sama enggak memiliki, atau dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama barakallahu fikum dia punya sesuatu yang dia miliki atau enggak, itu kita lihat sini. Apakah dia memiliki bitamlik dan kepemilikan dikiaskan atas orang yang merdeka, atau dia tidak memiliki apa-apa dikiaskan dengan hewan tadi? Paham belum maksudnya? Karena kalau dikiaskan dengan orang merdeka kan sama-sama orangnya. Walaupun ini budak, ini merdeka. Tapi kalau dikiaskan dari sisi dia disuruh sana suruh sini kan seperti hewan. Ya itu ikut yang mana gitu loh istilahnya. Kita lihat sini. Idza nadarna ila hadainil aslain al-hur wal bahimah, apabila kita lihat dari dua atau kita perhatikan pada dua asal ini, yaitu orang yang merdeka dengan binatang, wajadna anal abda mutaraddidun bainahuma. Kita jumpai bahwasanya budak itu ya bimbang antara keduanya. Ikutin yang mana ini? Masih bimbang di antara keduanya. Famin haitsu annahu insan aqil, ditinjau dari bahwasanya budak itu adalah manusia berakal, yusabu wa yu'aqab, diberi pahala dan juga dihukum, wa yunkah wa yankih barakallahu fikum wa yankih wa yutalliq, dia juga menikah dan juga menceraikan. Paham ya? Atau wa yunkah wa yutallaq itu ya. Jadi maksudnya dia atau wa yankih wa yutalliq itu. Jadi dia nikah dan dia juga menceraikan. Yushbihul hur, serupa dengan orang yang merdeka, ya enggak? Nah, wa yunkah wa yutalliq. Wa yunkah berarti dia dinikahkan, enggak bisa. Kalau yutalliq kan menceraikan. Nah, yushbihul hur, dia serupa dengan orang yang merdeka. Wa min haitsu annahu yuba' wa yurhan wa yuqaf wa yuhab wa yurat wala yuda' wa yutman bil qimah wa yatasarraf fi. Perhatikan, dan ditinjau dari dia itu dijual, digadaikan, diwakafkan, dihadiahkan, diwariskan, kemudian tidak dititipkan, dan dia juga barakallahu fikum dijamin dengan sebuah jaminan. Maksudnya itu barakallahu fikum, dia itu kalau jual itu ada harganya, ada nilainya gitu loh, dinilai sebuah nilai. Wa yatasarraf fi, dan dia juga barakallahu fikum bisa berbuat di situ. Dalam artian itu maksudnya dia disuruh apa-apa mau gitu loh. Diperlakukan apa saja mau. Yushbihul bahimah, sesuai dengan seperti apa? Bahimah. Bahimah kan binatang gitu juga. Sapi itu juga bisa diwakafkan, bisa juga dihadiahkan, digadaikan, dijual. Nah itu. Wa qad wajadna annahu min haitsu tasarruf al-mali aktsar shibhan bil bahimah fa yulhaq biha. Ini perhatikan. Maka sungguh kita menjumpai bahwasanya ditinjau dari tasarruf mali, yaitu barakallahu fikum, penggunaan hartanya atau kepemilikan hartanya, dia lebih banyak menyerupai hewan karena budak itu enggak punya apa-apa dia. Hartanya milik tuannya semua. Nah itu. Pada asalnya ya. Jadi jangan sama sekarang itu yang pembantu-pembantu bukan budak, itu lain. Jangan sama budak. Karena sebagian orang menganggap itu budak, akhirnya boleh misalnya dinikahi dan semisalnya. Enggak, itu bukan budak itu. Oleh karena itu pembantu-pembantu itu yang mungkin sekarang terkenal di luar-luar misalnya, pembantu-pembantu itu bukan budak itu. Perbudakan itu bukan seperti itu. Perbudakan itu kaum muslimin perang melawan orang kufar, kemudian banyak tawanan dan barakallahu fikum masuk dalam ghanimah dan semisalnya, itu nanti ada perbudakan situ. Orang kufar yang misalkan perempuan-perempuan kufar ditawan budaknya situ. Maka kita jumpai kalau dari si harta, misalnya penggerakan harta atau istilahnya dia menggunakan hartanya itu lebih condong, lebih banyaknya dia menyerupai apa? Hewan. Fayulhaq biha, maka keikutan seperti hewan. Nah ini. Wa hadzal qismu minal qiyas dha'ifun. Tapi bagian ini qiyas syibh ini perhatikan, dan pembagian ini merupakan pembagian qiyas yang lemah.
Id laisa bainahu wa bainal asl illatun munasibatun siwa annahu yushbihu fi aktsar ahkam ma'annahu yunazi'uhu asl akhar, ya kan? Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada antara cabang itu dengan antara asalnya sebab yang cocok. Kecuali hanya saja menyerupai mana yang paling banyak. Ya, dari sisi hukumnya. Bersamaan itu apa? Bersamaan itu nanti bertentangan dengan asal yang lainnya. Kalau kalian serupakan dengan hewan padahal dia manusia. Berseberangan enggak? Nah, ini termasuk qiyas yang lemah ini. Paham ya? Qiyas yang lemah. Naam. Kita akhiri di sini qiyasul aqs sekarang. Qiyas aqs sebaliknya. Yang sering kita dengar kan sebaliknya. Kalau kamu berbuat kebaikan dapat pahala, sebaliknya kalau kamu berbuat kejelekan dapat dosa. Seperti itu. Kita lihat sini, wa minal qiyas ma yusamma bi qiyasil aqs. Dan juga termasuk qiyas ada yang dinamakan dengan qiyasul aqs, bahwa isbatu naqidi hukmil asl lil far', yaitu menetapkan lawan daripada hukum asal untuk cabangnya. Paham ya? Lawan hukum asalnya ditetapkan untuk cabangnya gitu loh. Paham ya? Hukum asal bersedekah apa? Yujar, pahala itu. Tapi kalau dia misalnya gunakan hartanya itu kepada selain jalan Allah misalkan, yu'sam, dapat dosa misalkan, dikasih dosa misalkan. Nah itu namanya perlawannya itu. Paham belum ini? Isbatu naqidi hukm, naqid itu lawan. Menetapkan lawan hukum asalnya kepada cabangnya itu. Kenapa? Liwujudi naqidi illati hukmil asl fi. Dikarenakan adanya lawan sebab hukum asal padanya. Paham ya? Dikarenakan adanya apa? Lawan sebab hukum asal yang ada di situ. Jadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya dia dapat pahala. Nah, dapat pahala ini barakallahu fikum ternyata di cabangnya itu lawannya. Nah, hukum asalnya orang yang berbuat baik, berbuat baik ini karena berbuat baik, sebabnya karena berbuat baik dapat apa? Pahala. Nah, ternyata apa? Ternyata di cabangnya ini ada lawannya, berbuat kejelekan. Ya, berarti apa? Berarti lawan dari sebab yang asal ada di situ kan, muncullah hukum dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Paham maksudnya ya? Wa matsalun lidzalika, dan mereka mencontohkan untuk hal tersebut, untuk qiyasul aqs ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan barakallahu fikum pada berhubungan badan kalian, maksudnya bersama istrinya maksudnya, maka itu ada sedekah di situ. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, budu' itu artinya jima' ya. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Apakah salah seorang di antara kalian, di antara kita mendatangi syahwatnya? Dalam artian mendatangkan syahwatnya, barakallahu fikum, di jalan yang benar, wa yakunu lahu fiha ajrun, kemudian dia dapat pahala. Qala, Rasulullah jawab dengan qiyas. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, apakah dia dapat dosa? Dikiaskan itu. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula lah apabila dia meletakkan syahwatnya kepada yang halal, paham ya? Maka dia dapat pahala. Kias enggak nih? Kias akad kan dilawan kan? Aslinya berlawanan gitu loh. Fa asbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil far'i, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk cabangnya wa wal wata' al halal, itu jima yang halal. Wata' itu jima. Itu jima yang halal, naqidu hukmil asl, sebagai lawan dari hukum asal, wa huwa al wat'u al haram, itu jima yang haram. Paham ya? Al wat'u kalau dalam artikel atau qaida fikih itu al wat'u maksudnya adalah jima. Itu jima yang haram. Li wujudi naqidi illati hukmil asl fi, dikarenakan adanya lawan sebab hukum asal di situ. Ada lawannya itu kan? Asbata lil far'i ajran. Rasulullah menetapkan bagi cabangnya itu adanya pahala, li'annahu wat'un halal, karena itu adalah jima yang halal. Kama anna fil asl, sebagaimana barakallahu fikum yang ada pada hukum asalnya atau pada asalnya, wizran itu dosa, li'annahu wat'un haram, karena itu adalah jima yang haram. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Itu mengenai qiyas. Insyaallah taala kita sudah memahami secara globalnya. Barakallahu fikum, baik yang beliau sebutkan atau yang sebagian yang belum sebutkan. Seperti qiyas al-Aulawi, ya kan? Dan qiyas al-Aulawi itu seringnya muncul ya dalam masalah asma sifat, dan misalnya lebih pantas lagi kalau hal itu ada pada Allah SWT misalkan. Kalau ada pada makhluk aja mendengar, melihat itu sempurna, apalagi kepada Allah SWT lebih sempurna lagi gitu loh. Itu namanya qiyas Aulawi. Lebih aula gitu. Barakallahu fikum, seperti itu.
Insyaallah berikutnya masuk dalam ta'arud biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.